Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah, dikasih turunan yang soleh, yang solehah, yang insya Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita mempunyai anak yang soleh itu, jangankan di akhirat, di dunia pun juga bisa merasakan. Jangankan di akhirat, di dunia saja bisa dirasakan ketika kita mempunyai anak-anak yang soleh. Alangkah kita bahagia ketika anak kita itu dipanggil di panggung karena hafidz Quran. Alangkah bahagia ketika anak kita itu disapa oleh orang lain dengan sapaan, ya hei anak soleh, anak orang yang rajin beribadah. Ih, ini mah anaknya rajin sembahyang. Ih, ini mah anaknya rajin sholat, rajin baca Quran. Maka kita orang tua ketika mendengar hal tersebut, maka spontanitas hati kita akan menjadi bahagia luar biasa. Apalagi nanti di akhirat, yang memanggilnya bukan seseorang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memanggil kita, yang akan memanggil anak kita. Wahai anak fulan bin fulan, yang kerjaannya di dunia ini hanya membaca Quran, hanya sembahyang, tahajud dan sebagainya, maka di situ menjadi kebahagiaan untuk orang tuanya ketika anaknya dipanggil. Jangankan di akhirat, di dunia saja ketika anak kita dipanggil oleh menteri, oleh ustadz yang luar biasa, coba dinaikin ke panggung, dipanggil, diberi penghargaan, kita orang tuanya sudah bahagia. Apalagi ketika anak kita nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita adalah orang tuanya. Bagaimana kita tidak bahagia? Maka mempunyai anak yang soleh itu sangat luar biasa dan sangat dicita-citakan. Maka dengan begitu, ada amalan supaya anak kita soleh, ada amalan supaya anak kita rajin ngaji, rajin beribadah, kita doakan. Apalagi zaman sekarang ini yang sangat luar biasa tantangan untuk orang tua. Yang pertama HP, pergaulan, dan sejenisnya. Maka dengan itu ketika orang tua tidak mendoakan setiap saat, maka anak kita tidak tahu entah dia akan menjadi apa. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, kita harus mendoakan anak kita. Di mana waktu yang tepat ketika kita mendoakan anak kita? Jadi kita menjadi sebagai orang tua harus mendoakan anak kita. Di mana waktu yang tepatnya? Nah, Rasulullah SAW berkata, aqrabu ma yakunu baina 'abdi min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba itu ketika dekat dengan Allah, maka dia dengan keadaan dia bersujud. Jadi kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika bersujud. Maka ketika dekat, pintalah kepada Allah. Bukankah kita kalau kita dekat seseorang, ketika kita minta, dia akan kasih kalau dia punya. Begitupun ketika kita dekat dengan Allah, hati kita di dalam sujud lebih khusyuk dengan Allah. Maka pintalah di situ untuk kesolehan anak kita. Maka bacakan, ada doa yang ijazahkan, yang diwasiatkan kepada Siti Fatimah di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 317, bab doa Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli. Yang intinya, hai Fatimah,
sesuatu apa yang bisa menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku wasiatkan, maka ucapkanlah olehmu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. 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 Ulangi lagi. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Bacakan ketika di dalam sujud terakhir, maka kita bacakan itu, yang artinya Dat yang Maha Hidup, dengan rahmatmu, birahmatika astaghis, dengan rahmatku aku minta pertolongan, maka sebutlah anak kita di dalam hati kita. Ya Allah, di dalam hati bahasa kita, ya Allah solehkan anakku, ya Allah jaga anakku. Setiap malam, setiap siang, aku tidak bisa menjaga kecuali Engkau yang bisa menjaga anakku. Aku tidak tahu anakku di luar bergaul dengan siapa, dan aku berdoa kepadamu, ya Allah jagalah anakku dari mara bahaya. Jagalah anakku dari pergaulan-pergaulan yang akan menghancurkan akhlaknya. Maka disentuh setelah membacakan doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, di situ sebutkan nama anak kita, di dalam hati kita doakan. Ketika sujud terakhir, ya Allah solehkan hati anakku, ya Allah perbaiki akhlak anakku, ya Allah jadikan anakku orang yang sukses dunia dan akhirat, ya Allah lapangkanlah rezeki untukku dan untuk anakku. Nah, ketika kita berdoa semacam itu, cobain jamaah sekalian, kita bayangkan kita sembahyang yang wajib itu 5 waktu. Dalam 5 waktu ini minimal sujud terakhir kita doakan seperti itu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Rabbana, dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan, solehkan anakku, perbaiki akhlak anakku, ya Rabbana jagalah anakku, karena aku tidak bisa menjaga terkecuali Engkau yang bisa menjaganya. Aku hanya bisa menjaga melalui doa. Maka ketika kita mendoakan sehari 5 kali, bayangkan anak kita usia berapa tahun, taruh 10 tahun, ketika dewasa 10 tahun kita doakan 5 dikali 10 tahun, 5 kali doa, 5 kali doa dikali 350 atau apalah, 10 tahun kita terus doakan, 10 tahun kita terus doakan. Apakah tidak akan berpengaruh pada anak kita? Tentu akan berpengaruh kepada anak kita ketika kita istiqomah untuk mendoakan anak kita. Maka sentuhlah dalam sujud terakhir, ketika kita menasehati anak kita susah, malah melawan, malah membentak, jangan dipaksakan menasehatinya, jangan membentak anak, nanti anak kita akan kabur, akan menjauh. Coba kita nasihati dengan lembut, sentuh di dalam sujud terakhir dengan doa seperti tadi. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang penurut kepada orang tua. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.